Inspirasi datang dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Menjadikan dirimu berkualitas dan tetap positif dapat menginspirasi banyak orang di sekitarmu. Di masa pandemi seperti ini, kita sebagai anak muda harus berkualitas dan juga harus bijaksana. Mau dalam bermedia sosial ataupun dalam interaksi langsung. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan dapat membuat orang-orang di sekitarmu merasa dicintai. Sebagai generasi muda yang peduli dengan negara dan bangsa, kamu harus menjadi seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Tetap ingat, terapkan protokol kesehatan karena masa mudamu penuh dengan fitness. Duta Inspirasi, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Duta Inspirasi, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Mama, bapak, adik, kakak, jangan lupa pakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. dan jangan lupa vaksin. Sa jaga ko, Jaga sa. kita semua baku jaga. Hai Sobat Kaki di Tanah Papua, selamat datang di podcast Kaki Tanah Papua. Sore ini saya sudah ditemani oleh 2 orang duta inspirasi Papua Barat. Ada kakak ganteng dan kakak cantik ya. Selamat sore, salam sehat. Ya, jadi kami akan mengobrol asik sore ini seputar isu hoax COVID-19. Namun sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, biar lebih dekat dan tidak kaku ya kita ya. Mungkin ya kita bisa berkenalan. Dimulai dari siapa nih? Dari Kak Mega aja dulu. Oh ya, dari Kakak Mega ya. Kakak Mega silakan. Oke, terima kasih. Halo Sobat KTP. Sebelumnya terima kasih banyak sudah diundang di podcast yang super keren ini. Kebanggaan tersendiri. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Mega Degracia, panggil saja Mega. Saya mahasiswa aktif di Universitas Papua, jurusan Ekonomi Pembangunan. Sekarang saya selaku Duta Inspirasi Provinsi Papua Barat tahun 2022, batch 4. Selanjutnya, Halo, selamat sore semua. Salam sehat. Halo Sobat KTP. Perkenalkan, nama saya Martin Luther. Biasa dipanggil Martin. Sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Papua semester 8, semester akhir. Dan juga untuk sekarang saya dan partner saya sebagai perwakilan Duta Inspirasi terpilih Provinsi Papua Barat batch 4. Kakak Martin dan Kakak Mega. Iya. Kakak Mega, sama Kakak Martin nih kemarin baru saja terpilih ya sebagai Duta Inspirasi. Nih Sobat KTP mungkin baru dengar atau baru tahu gitu ya. Apa sih Duta Inspirasi itu, seperti apa tugasnya dan bagaimana proses hingga kakak berdua bisa terpilih menjadi Duta Inspirasi dari Provinsi Papua Barat? Baik, kalau saya tugas dan tanggung jawab kami berdua selaku Duta Inspirasi terpilih adalah kami bertujuan menginspirasi banyak pemuda yang mungkin sedang berada dalam masa-masa keterpurukannya atau mungkin sedang berada pada dimana titik terendah dan gak mau bangkit. Jadi tujuan kami berdua di sini adalah kami menginspirasi mereka supaya mereka juga ada semangat untuk selalu mendukung diri mereka untuk lebih baik ke depannya. Oh iya. saya bisa Ditambahkan sama Kak Mega. Nah, jadi Duta Inspirasi itu adalah event yang diadakan oleh Duta Inspirasi Indonesia untuk memilih pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia, tentunya 34 provinsi. Itu pemudi inspirasi pastinya. Tujuannya apa? Untuk merealisasikan Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan potensi anak-anak muda, mulai dari soft skill dan juga hard skill yang dimiliki. Nah, Duta Inspirasi sendiri disupport oleh Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi Sobat KTP sudah dengar penjelasan nih Kak Mega sama Kak Martin. Ya, Kak Mega sama Kak Martin, susah nggak sih pada proses pemilihan Duta Inspirasi itu? Ada persyaratannya yang susah ataukah harus ada yang berprestasi gimana gitu baru bisa mengikuti pemilihan Duta Inspirasi ini, atau persyaratannya apa aja?
mulai saya dulu. Iya. Oke, Yap. untuk susah atau tidak susahnya lumayan, karena dari berbagai provinsi, anak-anak muda, ratusan anak muda, kita berkompetisi di situ untuk menjadi duta inspirasi Indonesia. Syaratnya apa saja? Untuk mencantumkan prestasi yang kita miliki. Karena dengan prestasi itu ya itu cara kita untuk menginspirasi anak-anak muda. Ya. Nah, ada persyaratannya itu persyaratan berkas. Kita kan berkompetisi itu di provinsi kita masing-masing. Karena kita dipilih putra-putri. Nah, maka dari itu kita tidak tahu nih, saya dengan Kak Martin tidak tahu yang daftar ini ada berapa, tapi saya yakin pasti banyak, apalagi Pasti. siapa sih yang tidak mau jadi duta inspirasi? Iya, anak muda ya. Anak muda. Nah, terus saya awalnya pas pengumuman berkas itu kan banyak persyaratannya juga, Kak. Ada motivasi untuk kenapa bisa masuk, ada project campaign-nya juga. Padahal kan ya maksudnya juga orang awam gitu kan, harus tahu dulu apa yang dikerjakan, bagaimana cara menginspirasi anak muda dengan cara kita masing-masing kan. Nah, seperti itu. Iya, Kak Mega dan Kak Martin, pasti banyak orang muda ya yang ingin mengikuti seleksi untuk terpilih sebagai duta inspirasi ini. Apa saja sih persyaratannya dan bagaimana prosesnya yang dihadapi sama Kak Mega dan Kak Martin sehingga bisa terpilih sebagai duta inspirasi Provinsi Papua Barat ini? Ya. Terkait dengan pendaftaran dari duta inspirasi ini sendiri, itu lumayan sulit ya, karena kita berkompetisi dari ratusan, dari berbagai provinsi. Nah, saya juga tidak tahu berapa sih yang daftar di duta inspirasi ini Pasti sendiri banyak dari Provinsi ya. Papua Barat. Pasti banyak, apalagi kan duta inspirasi. Iya. Siapa coba yang tidak mau? Dan pastinya semua orang berbondong-bondong untuk menjadi duta. Untuk persyaratannya sendiri itu ada berkas dan juga wawancara. Berkas ini kita nggak tahu ada berapa dari Provinsi Papua Barat. Saya cuma mengandalkan niat mencoba, mau menang atau mau dapat atau tidak itu urusan belakang, yang penting coba. Nah, puji Tuhan pas berkas itu nama saya naik menjadi 5 top besar. Setelah itu saya sedikit insecure sebenarnya, karena satu saingan saya yang prestasinya luar biasa, Kak, dari juara 1 kimia. Nah, saya juara pun itu waktu sekolah dulu. Dan saya mengandalkan kegiatan yang saya lakukan di sini, kayak volunteer, kegiatan-kegiatan kampus, organisasi, itu yang saya andalkan. Dan ternyata puji Tuhan saya dapat jadi sempat tidak percaya diri juga ya. Tetapi meskipun masih tidak percaya diri, tapi semangatnya besar untuk tetap mengikuti proses seleksi. Ya, kalau Kak Martin gimana? Ya, kalau saya secara pribadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Mega juga, bahwa memang benar bahwa seluruh perwakilan yang berada di 34 provinsi mulai bersaing untuk mengikuti ajang Duta Inspirasi ini. Namun puji Tuhan kami bersyukur bahwa kami berdua terpilih mulai waktu kami mulai mengurus berkas hingga proses interview, dan selanjutnya kami dilantik sebagai Duta Inspirasi. Tentu ini suatu kehormatan bagi kami, terutama saya secara pribadi. Jadi mungkin kedepannya kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Oh iya, pasti dong ya, amin. Ya, Kak Mega sama Kak Martin, kita kan sekarang dalam situasi masa pandemi ya, karena COVID-19 ini telah bergulir dan begitu banyak membatasi aktivitas kita. Nah, pada proses seleksi hingga pemilihan ini semuanya dilakukan secara daring. Walaupun tidak bertemu secara langsung, namun kami bertatap muka lewat aplikasi. Oh iya. Zoom, Oh iya, jadi setelah melalui proses seleksi berkas hingga pengumuman ya, siapa yang
terpilih menjadi duta inspirasi dari 34 provinsi ya. Berarti ada 68 duta ya se-Indonesia. Ya, wah selamat nih Kak Mega sama Kak Martin nih ya. Ya, Kak Mega sama Kak Martin, boleh dijelasin ke kita ini apakah ada visi dan misi dari Duta Inspirasi sendiri terkait program COVID terkait dengan isu COVID-19 ini? Untuk visi dan misi dari Duta Inspirasi tentang kesehatan COVID ini, sebelumnya ya, Duta Inspirasi ini kan visi dan misinya adalah untuk menginspirasi anak muda seluas-luasnya dengan 5 program, yaitu YouTube, program TikTok, podcast, itu milenial menginspirasi, dan juga library. Nah, itu semua di media sosial. Dan untuk itu kita buat konten dengan cara konten tentang menginspirasi anak muda. Dan soal kesehatan COVID sendiri itu sudah masuk di konten kami. Seperti itu. Jadi ada lah ya program-programnya yang terkait dengan kesehatan untuk orang muda ya. Pastinya, Kak. Karena kan COVID-19 ini tidak hanya rentan bisa terpapar orang tua, anak-anak, semua lapisan. Kalau yang Kak Mega sama Kak Martin pernah alami atau pernah lihat gitu, sejauh mana COVID ini tertular pada orang muda? Mungkin bisa jelaskan ya? Mungkin dari saya. Saya udah tahu nih, saya ada gejala-gejala, namun seringkali saya nggak pergi periksa. Akhirnya gabung saya di kerumunan itu. Akhirnya saya menyebarkan lagi. Saya menularkan ke orang lain. Seperti itu, Kak. Ya, mungkin bisa ditambahkan lagi. Nah, kalau soal tular menular, kita sendiri tahu bahwa pemerintah sudah mengadakan atau membuat peraturan tentang protokol kesehatan yang ada, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Sebagai duta inspirasi ya, apalagi sekarang mungkin bisa mengajak teman-teman untuk meskipun bepergian atau kumpul-kumpul dengan teman-teman, tapi tetap mematuhi prokes. Dan yang paling ini juga salah satu caranya itu divaksin ya. Kak Mega sama Kak Martin ini sudah divaksin? Ya, kita sudah. Oh sudah, iya. Berarti ini ajakan yang baik juga ya buat orang muda. Iya. Selama masa pandemi ini, apakah Kak Mega dan Kak Martin punya pengalaman mendengarkan informasi-informasi yang hoax seputar ini COVID-19? Seperti yang kayak kemarin, ada tuh kita sekeluarga itu ada berita karena maraknya awal-awal terjadinya COVID kan, awal-awalnya terjadinya COVID, jadi kita tuh takutnya. Nah, semuanya ya. Itu kesempatannya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Iya, nah, banyak. Kita juga kan namanya takut, pasti ya orang yang tidak tahu pasti percaya. Iya. Nah, kemarin itu kita dihebohkan sama berita soal anak bayi yang baru lahir. Postingan ya. Postingan ya. Anak bayi yang baru lahir, terus dia katanya langsung bicara, langsung ngomong. Dia bilang begini, saya utusan dari Tuhan. Semua keluarga harus rebus telur, jumlahnya sebanyak anggota keluarga di rumah. Rebusnya harus jam 12 malam. Biar apa? Biar mencegah terjadinya COVID-19. Biar tidak tertular. Nah, terus kita ya namanya orang tidak tahu, percaya saja toh. Jadi dilakukan. Iya, dan makan telur rebus pada jam 12 malam. Satu keluarga. Nah, setelah itu pas besoknya kan jam 12 malam. Ya ngantuk-ngantuk. Besoknya itu ya saya lihat, ya ampun ternyata aplikasi. Anak kecil yang aplikasi video dipakai aplikasi biar bisa goyang-goyang. Terus padahal orang yang bicara. Begitu. Orang yang bicara. Itu sih, kita harusnya sebagai pengguna media sosial harus bijak. Harus bijak bermain media sosial. Seperti kita berkendara, ya berkendara pun juga harus bijak mematuhi lampu lalu lintas. Seperti itu. Sama dengan bermain media sosial, harus bijak juga. Nah, jadi itu waktu awal-awal
masa pandemi ya. Tapi kalau sekarang mendapatkan berita-berita informasi yang tidak benar, sudah lebih selektif. Atau masih percaya lagi? Tidak. Masih sekarang kalau kemarin makan telur rebus, sekarang nasi goreng, tidak. Kalau Kak Martin? Ya, kalau saya sendiri pernah juga termakan hoax. Iya. Hoaxnya berupa ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa nanti kalau kau vaksin nanti kau bisa mati. Nah, ini kan beberapa mitos-mitos yang memang beredar di masyarakat awam secara umum. Namun begitu saya vaksin, loh kok saya nggak mati gitu. Jadi ini mungkin persepsi-persepsi yang memang dari beberapa oknum-oknum tertentu yang memang nggak mau kita juga vaksin, tapi di masa pandemi seperti begini kita harus dituntut untuk menambah kekebalan tubuh kita. Karena memang benar sekali juga bahwa kegiatan kita di luar tuh sangat padat dan juga ini adalah cara ampuh untuk bagaimana kita mencegah masuknya virus. Iya. Mungkin seperti begitu Kak pengalaman saya. Tapi setelah divaksin bagaimana? Saya aman-aman aja. Aman-aman aja. Puji Tuhan masih dalam lindungan Tuhan. Iya. Oke. Kak Mega sama Kak Martin. Iya. Pencegahan COVID-19. Dari Kak Mega dulu aja. Terkait dengan respon mencegah COVID, ya seperti yang tadi Kak Martin sudah jelaskan bahwa kegiatan kita itu semuanya kan virtual, apalagi kan untuk mencegah juga kan terjadinya kerumunan. Jadi itu dia. Kita sudah mematuhi protokol kesehatan kan untuk tidak berkerumun, tidak berkegiatan untuk itu yang paling itu. Apakah ke depan ada program kerja dari Duta Inspirasi ini terkait program cegah COVID-19? Tugas kami berdua adalah memang kami harus mengkampanyekan ini. Ini juga sebagai salah satu tugas kami juga, bahwa di era sekarang booming-boomingnya virus Omikron ini, kita harus saling mengingatkan sesama kita. Terkait program dari Duta Inspirasi. Terkait program itu, kita kan membuat konten dari 5 program ini kan kita buat konten menarik tentang seputar itu kan, seputar COVID ya. Nah, pastinya kita mengundang narasumber yang dari bidang itu, dari bidang kesehatan ataupun dari bidang COVID sendiri, seperti itu Pak. Ya, Kak Mega dan Kak Martin, sebelum menutup podcast kita nih yang sudah kita lalui dengan obrolan yang asik, mungkin ada closing statement dari kakak berdua. Jadi teman-teman, kita sebagai pengguna media sosial itu harus bijak, jangan seperti saya yang makan telur rebus tadi. Jadi kalau misalnya ada berita yang belum tentu benar, buktikan dulu bahwa itu benar atau tidak. Mungkin cari di Google atau cari berita-berita fakta seperti itu, biar kita tidak termakan oleh hoax-hoax yang ada. Baik, pesan saya untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, ayo vaksin itu aman, dan juga vaksin itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jangan pernah termakan hoax yang berada di luar sana, karena ingat, keselamatan ada di tangan kamu. Baik, Kak Mega dan Kak Martin, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kaki Tanah Papua. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya ya. Sukses untuk program-program kerja Duta Inspirasi Provinsi Papua Barat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast KTP selanjutnya. Bye.